Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut yang kembali dibuka setelah 20 tahun lamanya diterbitkan juga peraturan pemerintah soal hal ini untuk mengaturnya. Kita langsung bergabung ya dengan Pak Wahyu Muryadi, Jubir Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Wahyu, selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi, Mas. Sehat ya Pak Wahyu, bergabung langsung nih di Saint Petersburg ya Pak, di Rusia ya. Dengan siapa nih? Dengan Iqbal dan dengan Pak Suyut, Pak Wahyu. Ya, Pak Iqbal. Gimana Mas Iqbal? Pak Wahyu, soal kebijakan ini Pak, saya penasaran, ini sebenarnya apakah sudah menurut regulasi, ini nanti akan dikirim kemana Pak? Apakah sudah sampai sejauh itu? Enggak, sejauh itu bagaimana? Jadi ini sebenarnya barusan dikeluarkan Permendak ya, Menteri Perdagangan yang ditekan Pak Zulkifli Hasan. Itu konsekuensi dari payung hukum yang sudah ada sebelumnya, itu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 PP 26 tentang pemanfaatan sedimentasi di laut gitu ya. Jadi yang sekali lagi basisnya adalah atau prinsipnya adalah untuk digunakan di memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu. Baru kemudian kalau ada domestik sudah terpenuhi, baru dimungkinkan untuk dilakukan ekspor. Ya, jadi prinsipnya kebutuhan domestik harus dipenuhi, baru kemudian ekspor. Pak Wahyu, apakah itu sudah ada indikator atau hitung-hitungannya Pak, pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu Pak? Ya, ini akan dicek dulu kan, kemudian dalam negeri ini kan nanti kan semuanya diukur kuota, ya. Kuota, jadi tiap-tiap operator atau kontraktornya nanti itu kan sekarang kan baru terdaftar 66 perusahaan itu. Dari sekian ratus, kemudian diseleksi dari 66. Nah, dari 66 ini nanti akan diverifikasi ulang lagi, akan dicek semuanya. Ya kan? Prinsipnya mereka hanya boleh melakukan pembersihan sedimentasi itu. Jadi sekali lagi ini perlu diluruskan, bukan penambangan pasir ya, tapi pemanfaatan atau pembersihan sedimentasi di laut. Ya, yang kemudian hanya di 7 titik yang sudah ditetapkan oleh tim kajian yang terdiri dari para ahli di bidangnya, yang terdiri dari berbagai kampus perguruan tinggi dan juga kementerian lembaga. Nah, ini kemudian dari sekian ratus itu dari terseleksi jadi 66. 66 akan diseleksi lagi, akan dicek kira-kira kuotanya sebenarnya kebutuhannya berapa. Karena di domestik aja kebutuhannya masih banyak. Iya, ya. Artinya ada 7 titik ya yang sudah ditetapkan menjadi rujukan Kementerian KKP begitu. Nah, dari 7 titik ini Pak, apakah sudah dipikirkan sejauh mana memikirkan dampak lingkungan atau ekologisnya Pak Wahyu? Ya, tentu saja. Jadi tim kajian itu termasuk juga sudah mengkaji secara saintifik bahwa 7 titik ini yang memang dimungkinkan untuk dibersihkan sedimentasinya. Ini memang untuk tujuan yang bagus, yaitu menyehatkan ekosistem atau biota laut kita. Karena sedimen itu kan endapan yang kemudian menutup terumbu karang, kekerangan, sehingga mengganggu kesehatan laut kita. Ini yang harus dibersihkan. Jadi dibersihkan. Nah, ini bagusnya kan, idenya kan dibersihkan sampah-sampah ini, quote unquote ya, yang kemudian dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak usah dibayar oleh negara, tapi negara dapat duit gitu, karena mereka sudah menjual hasil sedimentasinya. Di antaranya adalah untuk prioritas kebutuhan domestik, yaitu untuk membangun infrastruktur. Jadi ini sedimentasinya ya Pak ya, yang dijual atau diekspor, bukan pasir lautnya, karena sedimentasi itu justru dikhawatirkan bisa mengganggu ekosistem yang ada di laut. Kita tanya Pak Suyut. Pak Suyut, silakan menanggapi Pak. Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Wahyu, salam kenal ini. Menarik. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Wahyu itu betul. Cuma kita juga harus memperhatikan betul yang namanya dampak lingkungan. Kalau titik-titik tadi sudah dijelaskan, itu sedimen, dan sepemahaman saya yang terbatas, sedimen itu biasanya
datang dari darat yang membawa banyak juga bahan-bahan kimia. Ya, bahan-bahan kimia itu antara lain juga logam berat dan sebagainya. Dari beberapa penelitian kan menunjukkan bahwa sedimen banyak mengandung logam berat. Ini yang kita juga harus hati-hati di dalam menambang nantinya, karena bagus betul untuk pendalaman alur, tetapi dampak lingkungan itu juga harus menjadi perhatian yang cukup serius, karena secara kimia nanti juga akan terkena dampak, ya, memberi dampak kepada lingkungan. Tadi saya sebutkan misalnya akibat kekeruan, nanti kekeruan kemana, lalu nanti dampak fisik yang lain, potensi abrasi mungkin bisa terjadi lah. Ya, memang setiap proyek itu mempunyai kekhasan. Proyek spesifik, lokasinya juga sangat spesifik. Jadi perlu dikaji setiap lokasi itu kekhasannya seperti apa, tipologinya seperti apa, dan nanti dampak-dampak baik aspek fisik, kimia, hayati, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, itu aturan kita. Dari 7 titik itu artinya semua treatmentnya harus berbeda begitu ya? Ya, bisa jadi berbeda gitu. Oke, termasuk kalau jadi sedimentasi itu berbeda, kalau ya. misalnya ditambang berbahaya karena ternyata mengandung bahan kimia begitu. Nanti akan ada dampak yang ditimbulkan dari situ. Iya. Baik. Ya, artinya gini, itu mengandung bahan-bahan kimia. Kalau tidak ambil, memang membersihkan bahan kimia yang ada di situ. Ya, tetapi juga ada potensi bahan kimia itu juga terekspos di sekitarnya. Itu karena kekeruan, terbawa arus dan sebagainya. Itu nanti mudah-mudahan juga di dalam kajian lingkungannya, terutama AMDAL-nya. Kita tanya Pak Wahyu AMDAL ya. atau UKLPL itu nanti kriterianya sudah ada. Pak Wahyu, itu risiko diperhatikan. yang mungkin timbul, Pak Wahyu, apakah sudah dikaji juga bersama teman-teman expert, para ahli, Pak Wahyu? Ya, tentu saja. Jadi tim kajian itu kan kemarin beberapa bulan yang lalu sudah mendengarkan presentasi dari para pihak yang mau jadi operator dari pembersihan sedimentasi tersebut. Yang tentu saja setelah mereka nanti akan di-approve untuk mendapatkan katakanlah izin pemanfaatan sedimentasi, ini masih ada proses lanjutan lagi untuk harus dipenuhi, yaitu termasuk dari AMDAL. AMDAL itu nanti akan diterbitkan oleh Kementerian KLHK, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bukan wilayahnya KKP lagi. Nah, kalau untuk kemudian setelah kebutuhan domestik terpenuhi dan harus kemudian boleh diekspor, memang aturannya dimungkinkan begitu menurut PP 26, maka itu urusannya adalah dengan Kementerian Perdagangan. Begitu, Mas. Oke, jadi ada sinergi antar kementerian juga ya. Pak Wahyu mohon tetap bersama kami. Pak Soyud juga, nanti kita akan lanjutkan pembahasan, namun kita harus jeda headline news terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.